Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Di hari Jumat ini, tanggal 15 Juli 2022, mari kita bekali diri kita dengan lebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia yang dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam Keluaran 32 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bangsa Israel yang sudah dibela Allah dari perbudakan di Mesir, bahkan Allah telah menunjukkan betapa dahsyatnya Allah dalam mengalahkan Mesir yang pada waktu itu adalah sebuah negara atau kerajaan yang adikuasa, di mana Allah menunjukkan bahwa ternyata bangsa sebuah budak, orang-orang yang tidak berpengalaman itu dapat keluar dari kemahakuasaan atau kemahebatan dari Mesir pada waktu itu. Ilah-ilah yang ada di Mesir tidak berkuasa. Tidak hanya itu, tentara-tentara Mesir tidak berkuasa untuk menaklukkan bagaimana Allah bekerja pada waktu itu. Dan tiba saatnya umat Israel itu sudah merdeka, sudah dibebaskan Allah dari perbudakan Mesir, di mana ketika mereka melewati Laut Merah, mereka tidak bisa lagi dikejar oleh kerajaan Mesir. Dan itu tandanya bahwa penderitaan mereka, kematian mereka berakhir, dan mereka akan memulai kehidupan yang baru, di mana Allah menjadi Tuhan bagi mereka, Allah menjadi pemimpin bagi mereka, Allah menjadi pembela bagi mereka. Namun ketika menuju tanah Kanaan itu di perjalanan, saat Musa meninggalkan umat Israel, ketika Allah memanggil Musa untuk berjumpa dengan Musa, ternyata umat Israel itu lupa bahwa Allah itu maha dahsyat. Umat Israel melupakan bagaimana karya Allah. Mereka memaksa Harun yang pada waktu itu disuruh oleh Musa untuk mengatur umat Israel ketika dia meninggalkan umat Israel. Namun Harun, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tidak seperti Musa. Harun mudah digoyahkan oleh bangsa itu pada waktu itu. Harun bukan pemimpin yang tegas, yang mau berdiri tegar menghadapi bangsa itu. Harun malah membiarkan umat itu untuk membuat patung sesembahan mereka dan melupakan Allah. Mereka menciptakan Allah mereka sendiri, dan Allah yang ternyata sebelumnya sudah mereka rasakan, Allah yang ternyata sebelumnya sudah bekerja keras untuk membela dan mengeluarkan umat Israel itu, tiba-tiba mereka lupakan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Dan saat Musa turun dari Gunung Sinai dan menyatakan bahwa siapa yang memihak kepada Allah, silahkan datang kepadaku. Apa yang terjadi? Dari 12 suku marga orang Israel, hanya satu suku yang datang kepada Musa. Selebihnya mereka tidak mau datang menghampiri Musa. Ada hal yang menarik di sini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, yang kita bisa lihat, di mana 12-1 suara terbanyak dibanding dengan minoritas, mayoritas dibanding dengan minoritas. Ketika ada segelintir orang menyuarakan kebenaran, ternyata masih lebih sedikit orang yang mau mendengarkan dan mengikuti apa itu suara kebenaran. Orang lebih sering mengikuti apa kata orang, apa pendapat suara terbanyak, sehingga kebenaran itu sering dinilai dari suara terbanyak, bukan kebenaran yang hakiki atau sejati. Itu sudah dibuktikan dari apa yang dialami oleh umat Israel pada waktu itu. Mereka lebih memilih suara terbanyak dibanding memilih kebenaran itu yang notabene
Kalau mereka menghampiri Musa, mereka menghampiri Allah yang sebelumnya membela mereka. Dalam hidup kita juga sering Bapak Ibu dan saudara-saudari hal-hal seperti ini terjadi. Ketika ada yang penting untuk disuarakan, harus dikatakan bahwa ini benar, bahwa ini salah. Ketika orang lebih banyak memilih jalan yang salah, sebagian orang yang lain juga akan mengikuti. Apa itu jalan yang salah? Hanya segelintir saja yang mau mengikuti apa itu kebenaran. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, dari firman Tuhan hari ini, kalau Allah memanggil kita untuk berjalan di jalan kebenaran, mari kita langkahkan kaki kita untuk berjalan-jalan kebenaran itu. Jangan lupakan Allah. Kalau lebih banyak orang mengatakan bahwa tidak usah mengikut Allah, lebih baik melakukan yang salah, jangan lakukan hal itu Bapak Ibu dan saudara-saudari. Mari kita berjalan-jalan Allah, walaupun kita sendirian, walaupun musuh kita banyak, walaupun banyak yang tidak bersama dengan kita. Karena kita lihat ternyata kemudian Allah yang membela umat Israel. Allah yang menjadikan kaum Lewi menjadi orang-orang yang duduk menjadi perantara antara Tuhan dengan umat Israel, atau umat Israel dengan Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu dan saudara-saudari. Jangan karena suara terbanyak kita malah ikut itu, walau suara terbanyak itu belum tentu yang disuarakan adalah yang benar. Yang kedua Bapak Ibu dan saudara-saudari, tetaplah tegar. Musa tetap tegar, walaupun hanya dia yang menyatakan bahwa Allah yang benar, harus mengikut Allah. Dia tidak mudah terprovokasi, dia tidak takut, dia tidak mudah atau tidak takut melihat kerumunan massa yang pada waktu itu sudah meninggalkan Allah. Musa tetap menyerahkan bahwa hanya Allah yang harus kita ikuti, bahwa harus memihak kepada Allah. Dalam hidup kita juga Bapak Ibu dan saudara-saudari, tetaplah tegar, tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah melakukan yang baik dan yang benar, tetaplah setia kepada Tuhan. Walaupun banyak orang yang menggoda saudara-saudari, walaupun banyak orang yang melukai kita, tetaplah tegar. Karena di ujungnya umat Israel dibela oleh Tuhan, kita juga akan dibela oleh Tuhan. Musa dibela oleh Tuhan, apapun yang terjadi, kita juga akan dibela oleh Tuhan bila kita tetap tegar bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan tidak buta, dan Tuhan memperhatikan orang-orang yang setia kepadanya, yang tidak memihak kepada sesuatu yang jahat, tapi yang memihak kepada Tuhan. Amin. Puji syukur ya Tuhan, firman-Mu mengajari kami agar kami tetap tegar, memihak Tuhan apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Meskipun sangat banyak orang yang menyuarakan tentang yang bertolak belakang dengan keinginan Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan yang menyatakan kepada kami bahwa langkah kami harus seirama dengan kehendak Tuhan, sehingga kami ini ya Tuhan menjadi orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan. Berkatilah umat Tuhan dimanapun mereka berada. Lindungilah ya Tuhan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam persekutuan ya Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa, yang melindungi, memberkati, menjauhkan mara bahaya, serta memulihkan mereka dari penyakit dan keterpurukan yang mereka alami. Kami tahu ya Tuhan, ada begitu banyak yang kami perlukan dalam hidup kami, dan kiranya Tuhan yang memberikan kami kecukupan, dan ajar kami senantiasa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.